keempat itu adalah bagaimana sebaran atau pola hujan. Ini mungkin tidak terlalu banyak ya. Jadi setelah kita mendapatkan tadi pola hujannya analisis lakukan hujan sebenarnya apa, kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya pola dari sebaran hujan itu. Nah, secara umum kalau kita lihat pola hujan, karakteristik dari curah hujan wilayah itu sangat dipengaruhi oleh wilayah, ya, sangat dipengaruhi oleh wilayah. Dan karakteristik itu bisa diidentifikasi dengan curah hujan rata-rata tahunan, ya, hari hujan, terjadi pola musiman dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan misalkan grafik ini adalah menyatakan berapa curah hujan, akumulasi curah hujan berdasarkan lokasi lintang. Jadi curah hujan itu sangat bervariasi berdasarkan lokasi lintang. Nah, yang pertama adalah disebut dengan wilayah tropis, ya sekitar 30 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan wilayah yang disebut dengan wilayah Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ya. Daerah-daerah di sini sangat aktif terjadi pengangkatan massa udara, karena daerah sini merupakan daerah konvergensi, daerah akumulasi dari udara yang memiliki uap air, kemudian dia akan terangkat gitu ya. Nah, sehingga dia membentuk daerah-daerah konvergen, daerah-daerah lokasi atau memiliki wilayah tekanan rendah yang merupakan zona pertemuan umumnya yang dua angin pasat, baik itu dari timur laut ataupun tenggara. Dan dengan demikian, karena terjadi pengangkatan massa udara, maka wilayah sini akan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, kita bisa lihat di grafik di sini, ya, akumulasi curah hujan itu cukup tinggi terjadi di wilayah ini. Nah, kemudian berikutnya ada wilayah di sekitar subtropis, jadi 30 sampai sekitar 40 derajat, baik itu di lintang utara maupun di lintang selatan. Nah, itu terjadi penurunan curah hujan. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah di sini akan terjadi penurunan. Ya, jadi kalau misalkan ini terangkat massa udara, di sini turun. Maka di daerah sini akan umumnya memiliki curah hujan yang cukup rendah. Ya. Jadi hujannya sangat kecil, baik itu di musim panas, tapi akan juga beberapa wilayah meningkat mungkin di musim dingin. Nah, kemudian ke wilayah berikutnya, misalkan di atas lintang 40 derajat ini terjadi peningkatan curah hujan. Di sini juga di lintang selatan dan juga di lintang utara. Mengapa hal itu terjadi? Karena seperti ini sini lihat, ya, di sini akan terjadi pengangkatan massa udara di sini. Nah, sini akan terjadi akumulasi lokasi-lokasi di sini, baik juga di sini di atas 40 derajat ini. Nah, misalkan ini di 60 derajat lintang utara dan lintang selatan terjadi akumulasi pengangkatan massa udara yang menyebabkan curah hujan juga akan cukup tinggi. Ya. Jadi pada wilayah-wilayah tersebut ada front gitu, ada gangguan-gangguan, ya, kemudian ada pengangkatan massa udara yang cukup besar juga ya, sehingga dia menyebabkan curah hujan. Nah, ini kira-kira pola curah hujan ya di dunia, bahwa di wilayah tropis memiliki curah hujan tinggi, kemudian subtropis rendah, kemudian nanti di atas 40 derajat kembali tinggi. Ya. Nah, penyebabnya adalah adanya sirkulasi massa udara. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan pola curah hujan di Indonesia? Pola curah hujan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah tipe atau pola curah hujan yang bersifat ekuatorial. Kemudian yang kedua adalah yang bersifat monsunal. Kemudian nanti ada yang ketiga yang bersifat lokal. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dari ketiga pola hujan ini? Nah, pola hujan monsunal, makanya sebagai contoh, pola hujan monsunal itu identifikasi atau memiliki karakter curah hujan tinggi pada awal tahun, kemudian dia rendah, kemudian kembali tinggi pada akhir tahun. Jadi kalau kita lihat polanya ini seperti huruf U, ya, seperti huruf U seperti ini. Jadi tinggi pada awal tahun, kemudian dia akan rendah, kemudian tinggi lagi di akhir tahun. Nah, ini namanya tipe monsunal. Ya. Jadi tipe-tipe monsunal seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada disebut dengan tipe ekuatorial. Jadi dia berada di sekitar ekuator. Nah, di ekuator ini dia akan dipengaruhi oleh angin, ya, angin baratan dan angin timuran. Ya, angin barat timur. Jadi 2. Karena dia dipengaruhi oleh 2 angin tersebut dan pada waktu yang berbeda, maka tipe ekuatorial akan memiliki bentuk seperti ini. Dia memiliki 2 puncak hujan. Nah, kalau ini 1 puncak hujan di bulan Januari, ya. Tapi dia memiliki 2 puncak hujan. Jadi hujan rendah naik, gitu ya, 1 puncak hujan di bulan Maret atau April, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, dan di September, Oktober dia akan puncak hujan dan kemudian turun lagi. Jadi tipe ekuatorial itu memiliki 2 puncak hujan.
Nah, kemudian ada juga tipe-tipe di daerah-daerah lokal, bersifat lokal, ya, biasanya di kepulauan, misalkan ini di Pulau Halmahera, gitu ya, atau di kepulauan Maluku dan sebagainya, di sebagian Sulawesi, ya, dia memiliki tipe lokal seperti ini. Tipe lokal itu kebalikan dari tipe monsunal. Kalau monsunal itu maksimum di awal tahun, kemudian menurun dan kembali meningkat di akhir tahun. Nah, tipe lokal itu sebaliknya. Jadi curah hujannya rendah, kemudian terjadi peningkatan nilai curah hujan sampai di tengah tahun, kemudian kembali turun. Nah, itu kira-kira 3 tipe hujan yang ada di Indonesia, yaitu monsunal, ekuatorial, dan tipe lokal. Baik, itu kira-kira yang coba kita bahas di di topik ini. Jadi ada seperti tadi disampaikan di awal, ada terkait dengan definisi, gitu ya. Kemudian bagaimana mengukur data hujan, kemudian bagaimana melakukan analisis data hujan, dan ini kira-kira tentang pola sebaran. Jadi informasi ini melengkapi mungkin bahan yang sudah Anda dapatkan dari New LMS. Ini adalah penjelasan dari beberapa hal yang juga bahannya dari bahan tersebut. Baik, itu kira-kira. Untuk selanjutnya saya akan buka untuk sesi diskusi. Baik, di sini ada yang satu pertanyaan, ya. Oh, sudah ada yang menulis 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama, apa yang dimaksud dengan kertas pias pada tipe alat ukur curah hujan otomatis? Nah, ini ada yang menanyakan apa yang dimaksud dengan kertas pias pada alat ukur curah hujan otomatis. Jadi kertas pias itu adalah kertas yang digunakan untuk mencatat. Karena kan kalau misalkan secara otomatis itu kita tidak bisa melakukan pencatatan tiap hari. Nah, kertas pias itu kertas yang di dalam sangkar cuaca, maka dia akan berupa kertas biasa, tapi dia akan berputar, gitu ya, selama 24 jam, gitu ya. Nah, kemudian di sana akan mampu mencatat, tadi terrecord, ya, terrecord berapa nilai curah hujan. Itu disebut dengan kertas pias. Jadi kertas itu adalah kertas yang digunakan untuk mencatat nilai curah hujan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ziyadatul. Saudara Ziyadatul, karakteristik hujan suatu wilayah didapatkan dari analisis selama beberapa tahun terakhir. Apakah analisis tersebut selama 10 tahun terakhir atau boleh kurang? Nah, untuk analisis iklim itu biasanya 30 tahun. Jadi analisis iklim itu biasanya 30 tahun. Nah, kemudian bisa kurang tergantung dari ketersediaan data. Jadi kalau misalkan hanya tersedia 10 tahun, itu bisa digunakan hanya 10 tahun. Ya. Jadi itu sudah mampu digunakan untuk melakukan analisis atau mengidentifikasi karakteristik dari hujan di wilayah tersebut. Diusahakan semakin panjang periode datanya itu semakin baik, ya. Tapi kalau misalnya kita identifikasi iklim, kemudian kita gunakan hanya data 1 tahun, itu mungkin belum cukup. Ya, paling tidak kita gunakan 10 tahun data, baru kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi iklim di wilayah tersebut. Apakah memungkinkan mengukur curah hujan lautan? Bisa dilakukan, tapi tidak menggunakan alat ukur manual karena sangat sulit. Tidak tiap hari orang bolak-balik laut, gitu ya. Jadi biasanya menggunakan tadi dengan metode remote sensing, ya. Jadi karena remote sensing itu dapat digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi curah hujan wilayah-wilayah yang tidak memiliki stasiun pengamatan, ya, bisa. Jadi kita curah hujan untuk seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di daratan maupun lautan, itu bisa digunakan data remote sensing. Nah, sehingga kita bisa dapatkan identifikasi berapa nilai curah hujan. Itu juga merupakan curah hujan estimasi, gitu ya. Artinya tidak diukur secara langsung di lapangan, tapi kita bisa menduga berapa curah hujan di wilayah tersebut. Mungkin berikutnya, izin bertanya, apabila hujan memiliki variasi besar dan diskontinu, bagaimana mekanisme dalam peramalan cuaca? Nah, ini ada beberapa metode, ya. Jadi untuk cuaca itu umumnya sampai saat ini kalau tidak salah BMKG itu bisa sampai 3 hari atau 7 hari ke depan, ya, cuaca. Jadi dia menggunakan atau beberapa metode yang menggunakan. Pertama adalah dengan menggunakan data yang cukup panjang. Kemudian nanti ada beberapa pendekatan baik statistik ataupun dinamis, ya. Peramalan itu banyak metode. Salah satu misalnya baik statistik dengan menggunakan metode sebaran, gitu ya. Kemudian peluang curah hujan, kemudian atau dengan menggunakan metode dinamis. Nah, kemudian berikutnya Ayu, ya.
data curah hujan dikatakan discontinue sehingga tidak bisa untuk prediksi misal 3 jam ke depan. Namun bagaimana dengan website peramalan cuaca? Apakah tidak menggunakan data hujan? Nah, jadi maksudnya data hari ini, data jam sekarang, itu tidak bisa digunakan untuk menduga data 3 jam ke depan. Nah, untuk memprediksi data 3 jam ke depan, kita harus menggunakan data yang cukup panjang, ya, data yang cukup banyak. Jadi bagaimana proses-proses yang terjadi, bagaimana statistik dari data yang cukup panjang, kemudian bagaimana, jadi bukan menggunakan data yang sekarang. Nah, kalau suhu, kan misalkan sekarang suhunya 25, saya bisa menduga mungkin 1 jam ke depan sekitar 26, atau mungkin tetap 25. Ya, tidak akan jauh dari nilai tersebut. Tapi kalau curah hujan, misalkan jam sekarang hujan, apakah 1 jam ke depan masih hujan atau 2 jam, itu tidak bisa digunakan. Jadi masih memerlukan data yang lain, nah, sehingga saya menduga. Karena sifatnya discontinue itu artinya paket, jadi terpotong-terpotong, ya. Satu data dengan data lain itu terpotong, terpisah, gitu ya. Berbeda dengan data yang bersifat kontinu. Tetap menggunakan data curah hujan, tetapi tidak hanya menggunakan data curah hujan. Kemudian berikutnya ISO Hayat, saudara Meilandina, ya. ISO Hayat yang 4 inci pada tabel ketiga, mengapa tertulis 4,1 bukan 4? Kemudian kurang mengerti yang polygon descent. Baik. Jadi kenapa 4,1? Jadi kalau Anda lihat nanti di presentasi lagi, ya, di presentasi itu ISO Hayat yang 4 inch itu kan di titik tengahnya itu ada nilainya curah hujannya 4,23. Ya, jadi di tengah itu 4,23, kemudian yang paling pinggir dari ISO Hayat itu adalah 4, sehingga nilai rataannya itu adalah 4,23 ditambah 4 dibagi 2. Jadi nilainya 4,1. Nah, kemudian yang ISO Hayat 3 itu kan bagian pinggirnya 3, kemudian bagian batas tengah dari ISO Hayat 3 itu adalah nilai curah hujan 4. Sehingga nilai rataannya itu adalah 3 ditambah 4 dibagi 2, 3,5. Ya, dan seterusnya 2,5 1,5. Kemudian kurang mengerti yang polygon descent. Nah, polygon descent ini yang pertama kita harus membuat poligonnya dengan cara menghubungkan titik-titik tersebut. Ya, kemudian buat garis gitu ya, garis antar titik tersebut, kemudian kita lihat titik tengahnya, kemudian kita membuat namanya garis bobot. Nah, nanti akan terbentuk poligon. Jadi poligon itu harus kita hitung luasannya. Nah, itu akan menjadi pembobot berapa bobot dari stasiun hujan yang ada di poligon. Bagaimana dengan hujan lokal? Bagaimana menghitung? Nah, hujan lokal yang masuk, apakah tipe hujan lokal ataukah hujan lokal yang hanya satu lokasi? Jadi kalau di lokasi tersebut ada stasiun pengamatan bisa diukur, ya. Tapi kalau tidak, bisa jadi hujan yang tidak masuk dalam, atau hujan yang hanya di wilayah kecil saja itu tidak terukur, ya. Jadi makanya di dalam pengukuran curah hujan itu sangat tergantung dari kerapatan stasiun. Jadi kalau semakin rapat itu semakin baik. Ya. Tapi kalau misalkan tipe lokal itu tergantung dari stasiun berbeda. Jadi tipe lokal berarti kan polanya itu akan rendah, kemudian naik, gitu ya, kemudian turun. Nah, kemudian berikutnya ya, apa yang menyebabkan suatu wilayah memiliki curah hujan lokal? Nah, ini tergantung dari wilayah tersebut, karakteristik wilayah. Umumnya hujan lokal itu di wilayah kepulauan. Terjadi kan di Kepulauan Maluku, gitu ya. Dia karakteristiknya berbeda dengan wilayah lain. Ya, jadi karakteristik wilayah sangat mempengaruhi. Topografi, gitu ya, topografi. Sebagai contoh misalkan di hanya satu pulau, gitu ya, kemudian dikelilingi lautan, nah dia akan berbeda pola hujannya dengan wilayah Labana, Tagalung. Ya. Nah, semakin memiliki topografi, maka keterwakilan luas alat akan semakin kecil. Adakah hal tertentu yang mengatasi? Nah, kalau misalkan topografi tidak ada, ya, jadi kalau misalkan di sana topografinya cukup beragam, maka kita pasang alat yang lebih rapat. Tapi kalau misalkan wilayahnya homogen, biasanya cukup satu alat bisa mewakili yang cukup luas. Tapi untuk saat ini, stasiun pengamatan itu digunakan untuk data-data kalibrasi, gitu ya. Jadi sekarang beberapa wilayah sudah menggunakan data-data pendekatan remote sensing. Jadi sudah dapatkan data dari remote sensing, ya, pengamatan melalui satelit dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengkalibrasi data tersebut baru digunakan data-data pengamatan tadi. Jadi untuk saat ini kendala tentang wilayah-wilayah yang tidak memiliki stasiun itu sudah mulai bisa teratasi dengan kemajuan teknologi menggunakan data penginderaan jauh. Ya. Jadi sudah tidak masalah. Ada lagi. Nah, mengapa pulau kecil luas wilayahnya bisa diwakili hanya sedikit? Apakah karena wilayahnya heterogen? Nah, kalau pulau kecil itu biasanya luasannya juga kecil, ya. Jadi artinya
satu stasiun mungkin hanya di wilayah tersebut. Dan kemudian kalau misalkan di sana ada topografi, jadi ada wilayah-wilayah yang di sebelah kanan pegunungan mungkin akan berbeda dengan sebelah kiri, ya. Sehingga wilayahnya betul, karena wilayahnya yang heterogen. Ya, jadi karena karakteristik wilayahnya cukup heterogen, maka satu stasiun hanya bisa mewakili wilayah yang cukup kecil. Bagaimana mengetahui data curah hujan di daerah yang tidak memiliki bahkan jauh dari stasiun cuaca? Tadi ada satu metode, pertama adalah dengan menggunakan remote sensing, yang kedua dengan menggunakan metode-metode hujan wilayah tadi. Ya, jadi kalau misalkan curah hujan yang tidak ada stasiun cuacanya, maka jadi dikatakan ada dua metode dalam menganalisis data hujan. Pertama adalah data hujan stasiun, kemudian yang kedua adalah data hujan dengan analisis curah hujan wilayah. Jadi analisis curah hujan wilayah itu adalah bagaimana kita mendapatkan nilai curah hujan di wilayah-wilayah yang tidak ada stasiunnya. Anda bisa lihat misalkan Isohayat kan ada beberapa stasiunnya, tetapi kita membuat curah hujan wilayah yang tidak ada stasiunnya, ya. Kemudian poligon Thyssen juga sama. Poligon Thyssen itu membuat suatu poligon sehingga wilayah di poligon tersebut bisa diwakili oleh stasiun cuaca yang ada di poligon tersebut. Jadi satu stasiun itu bisa mewakili. Nah, itu salah satu metode. Atau dengan metode yang ketiga, dengan remote sensing. Ya. Jadi itu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengetahui curah hujan di daerah yang tidak memiliki stasiun. Masih ada? Nah, mengapa curah hujan di Indonesia berbeda? Berbeda dalam arti secara umum sama. Indonesia merupakan wilayah tropis, curah hujannya cukup tinggi. Nah, itu secara umum untuk di daerah global, ya. Tetapi untuk Indonesia sendiri, karena wilayah Indonesia pertama adalah berada di garis ekuator, sebagian ada di utara ekuator, sebagian berada di selatan ekuator, yang dipengaruhi oleh angin monsunal, gitu ya, dari barat dan dari timur, gitu ya. Kemudian ada karakteristik wilayahnya kepulauan, kemudian dia ada beberapa wilayah lautan dan sebagainya, jadi spesifik, maka dia akan sedikit agak berbeda dengan pola umum di wilayah ekuator. Tapi secara umum curah hujan cukup tinggi di Indonesia, ya. Jadi curah hujan secara global Indonesia berada di daerah tropis, pola hujannya cukup tinggi untuk sepanjang tahun. Tapi di wilayah Indonesia sendiri itu dibedakan karakteristik menjadi 3. Jadi ada yang disebut dengan tipe monsunal, jadi di selatan ekuator dan di utara ekuator yang hanya dipengaruhi oleh angin monsun, gitu ya. Jadi tinggi di bulan Januari, kemudian turun, kemudian meningkat lagi di akhir tahun. Kemudian ada tipe ekuatorial, karena dipengaruhi oleh 2 tipe angin tadi, maka pada saat angin baratan maka dia akan maksimum juga curah hujan, kemudian di timuran juga akan maksimum, maka dia memiliki 2 puncak hujan, ya. Kemudian ada tadi tipe lokal. Jadi itu kira-kira tipe curah hujan di Indonesia. Apakah jumlah air yang ada di permukaan bumi mengalami penumbuhan atau pengurangan? Tidak. Di permukaan bumi secara total dalam waktu yang cukup panjang itu tetap, kan? Karena ada siklus hidrologi tadi, ya. Atau karena bersiklus jumlahnya tidak mengalami penambahan atau pengurangan? Ya, karena tidak bersiklus dia tidak mengalami penambahan atau pengurangan secara total, ya. Tetapi waktu, jadi kalau kita berada dalam waktu yang berbeda, itu berbeda. Misalkan tahun ini mungkin sebagian besar kering, gitu ya. Kemudian berikutnya, tapi secara global, secara total itu akan tetap. Apa yang mempengaruhi tipe hujan lokal? Karakteristik wilayah, ya, topografi, kemudian dari kepulauan dan sebagainya. Apakah memungkinkan air hujan rasanya asin? Tidak, ya. Jadi ada namanya kalau Anda lihat destilasi, ya, pada saat proses penguapan itu yang menguap adalah airnya, ya, sedangkan garamnya itu masih tinggal, jadi tidak ikut menguap. Jika suatu pulau memiliki tipe hujan lokal, apakah pulau tersebut memiliki iklim? Tidak, sendiri, tidak. Ya, iklim itu tidak hanya curah hujan. Ya, iklim itu ada beberapa unsur. Jadi kita harus lihat bagaimana unsur-unsur iklim yang lain. Ya. Bisa jadi juga memiliki iklim tersendiri, tergantung dari seberapa spesifik dari curah hujan tersebut. Nah, ini Ditya Fadilah, data hari hujan perlu diketahui untuk apa? Data hari hujan, jadi kalau misalkan di pertanian, itu ada beberapa tanaman yang memerlukan data hujan tidak dalam jumlah banyak, tapi harus dalam bentuk rutin, atau perlu nilai curah hujan yang cukup tinggi, nilai curah hujan yang cukup sering, gitu ya, tapi tidak dalam jumlah yang tinggi. Ya.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, hari hujan itu untuk mengidentifikasi misalkan kebencanaan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan wilayah-wilayah yang curah hujan tinggi, tetapi hari hujannya rendah, artinya apa? Artinya nilai curah hujan pada waktu tertentu itu cukup tinggi. Tapi wilayah tersebut mungkin akan rawan terjadi banjir. Nah, dalam buku klimatologi dijelaskan jika daerah belakang angin tidak bisa diwakili oleh data stasiun hujan yang berada di depan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa ya? Jadi kalau Anda masih ingat di pertemuan minggu lalu ada satu tipe hujan yang namanya hujan orografis. Ya, coba Anda ingat lagi hujan orografis itu hujan yang terjadi karena ada halangan pegunungan. Jadi kalau misalkan ada pegunungan, gitu ya, ini ada awan atau ada massa udara yang membawa uap air, kemudian dia terhalang oleh pegunungan, maka udara tersebut akan terangkat ke atas, kemudian mengalami kondensasi. Nah, tempat atau lokasi kondensasi itu yang disebut dengan daerah hujan depan, ya, daerah depan hujan atau daerah hadap angin. Ya. Jadi daerah depan itu dia memiliki curah hujan yang cukup tinggi karena terjadi kondensasi di sana, menghasilkan hujan namanya hujan orografis. Nah, kondensasi cukup tinggi tersebut itu akan menyebabkan udara yang bergerak tadi itu kelembabannya turun dan akhirnya dia melewati gunung, kemudian dia mengalir di belakang gunung yang disebut dengan daerah belakang angin, yang merupakan daerah yang kering, angin yang kering. Nah, sehingga di dua lokasi tadi, hadap angin dan belakang angin, itu memiliki curah hujan yang berbeda. Yang hadap angin tadi memiliki curah hujan yang cukup tinggi, karena di sana ada hujan orografis, sedangkan yang belakang angin itu memiliki daerah yang kering, cukup rendah, sangat rendah bahkan. Ya, anginnya juga panas, gitu ya. Ada angin angin lokal tadi yang disebut dengan angin bohorok dan sebagainya, cukup panas dan kering. Nah, sehingga di sini dikatakan daerah belakang angin itu tidak bisa diwakili. Jadi kalau ada stasiun di depan angin, itu tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana curah hujan yang ada di belakang angin, ya, karena tipe hujannya berbeda. Itu kira-kira ya. Jadi daerah belakang angin tidak bisa diwakili oleh stasiun yang berada di daerah hadap. Ini satu lagi. Di daerah subtropis curah hujan kecil di musim panas, tinggi di musim dingin. Apakah jika ditelurkan curah hujan tahunan akan sama dengan wilayah tropis? Tidak, berbeda. Ya. Ada distribusi. Jadi kalau misalkan Anda lihat secara total, daerah tropis itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi, kemudian subtropis akan rendah, kemudian nanti di atas 40 akan cukup tinggi secara total. Ya. Dia akan berbeda. Distribusi, makanya kalau misalkan Anda perhatikan di peta, wilayah-wilayah gurun itu berada di antara 30-40 derajat. Karena di sana memang daerahnya kering. Ya. Jadi akan berbeda. Walaupun diakumulasikan tahunan, itu akan berbeda. Tidak akan sama. Ya, distribusi spasial curah hujan itu berbeda secara dari daerah tropis sampai dengan suku. Apakah tidak bahaya jika air hujan langsung diminum? Nah, air hujan itu disebut, umumnya kalau wilayah tersebut bersih, gitu ya, artinya tidak terjadi polusi, itu aman. Ya, bahkan dia sudah terdestilasi, artinya air tersebut air murni yang belum tercampur dengan unsur-unsur lain. Tapi kalau daerah tersebut merupakan daerah yang terpolusi, nah itu yang berbahaya, ya. Jadi pada saat air hujan itu jatuh, ya, ke permukaan dan dia melewati polusi tadi, dia bisa menangkap misalkan polutan-polutan itu, dan itu akan tercampur di dalam air hujan. Nah, itu yang berbahaya kalau kita minum langsung. Tapi kalau misalkan daerah-daerah yang cukup bersih, gitu ya, wilayah tersebut misalkan di hutan, ya, hujan tropis, kemudian curah hujan langsung itu bisa. Bagaimana jika hujan yang turun tidak tepat pada alat ukur? Misalkan hujan lokal, apakah tidak termasuk perhitungan? Nah, hujan lokal mungkin kalau dimaksud adalah luasan yang kecil dan tidak masuk atau tidak terukur, berarti dia tidak diukur, tidak masuk dalam pengukuran, gitu ya. Jadi makanya di sini dikatakan kalau waktu kita ingin mendapat curah hujan wilayah, lokasi stasiun itu, lokasi pengamatan itu sangat-sangat penting. Ya. Jadi wilayah Bogor karena lokasi misalkan hanya ada 3 stasiun, maka yang diukur hanya yang jatuh di alat ukur tersebut. Makanya itu yang digunakan. Jadi curah hujan wilayah itu adalah nilai rataan, makanya diakumulasikan, gitu ya. Jadi mengestimasi bagaimana kira-kira. Jadi bukan berarti curah hujan itu jatuh di semua wilayah, tapi rataan secara total wilayah tersebut seperti apa. Ya. Jadi ini pertanyaannya, kalau misalkan tidak jatuh di situ tidak terukur, iya betul tidak terukur dan tidak dihitung. Ya. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dalam pengukuran curah hujan dengan menggunakan data stasiun. Seberapa mungkin hujan akan terjadi berdasarkan prediksi hujan info BMKG sampai saat ini? Ya, artinya kalau misalkan prediksi BMKG dibandingkan dengan kejadian real,
Itu pernah dihitung. Nah, di daerah tropis itu memang sulit untuk memprediksi hujan dibandingkan dengan subtropis. Jepang misalkan bisa memprediksi hujan cukup baik, gitu ya. Karena daerahnya subtropis. Jadi karakteristik hujannya berbeda. Kalau di Indonesia, daerah tropis, hampir di seluruh wilayah tropis itu sangat sulit. Ya. Makanya untuk curah hujan, untuk cuaca sampai saat ini untuk wilayah tertentu di Indonesia masih cukup bagus. Itu ada namanya kemampuan prediksi untuk masing wilayah itu berbeda, ya. Itu sudah ada penelitiannya, identifikasi misalnya wilayah mana saja yang memiliki skill yang cukup tinggi, ada cukup baik untuk diprediksi, dan ada wilayah yang skillnya rendah. Nah, sekarang ada 22 pertanyaan, ya. Lumayan ya, 22 pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini saya ingin Anda memberikan pendapat Anda tentang kuliah online klimatologi. Silakan, Anda bisa isi. Sebagian besar pendapatnya positif ya. Nah, ini ada yang mengatakan kuota yang diperlukan banyak. Nah, itu merupakan salah satu kendala ya yang sempat kami diskusikan, sehingga beberapa hal yang mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki bagaimana untuk meminimalkan ini. Saya akhiri dengan pantun ya. Jalan-jalan ke pasar baru, putar-putar malah tiba ke Ciputat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membuat pantun yang baru. Yang terpenting kita sehat dan tetap semangat. Baik, terima kasih. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kasih, Pak. Selamat berakhir pekan. Ya, setiap hari akhir pekan ya. Ya. Masih ada kuliah kan? Kuliah lancar semua ya? Lancar. Lancar. Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.